Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Beberapa waktu yang lalu, kita semua pasti mendengar tentang kebakaran besar yang terjadi di berbagai tempat. Di Los Angeles misalnya, kebakaran hutan yang meluas telah menghancurkan ribuan hektar lahan, menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal, dan bahkan mengancam nyawa para petugas yang bekerja siang malam untuk memadamkannya. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Ada kebakaran di kawasan pemukiman di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, yang sering kali terjadi karena korsleting listrik atau kelalaian kecil yang tidak kita duga dampaknya. Saya ingin meminta maaf karena baru sempat membahas hal ini. Saya sadar, pencegahan kebakaran dan dampaknya adalah isu yang sangat penting. Dan saya berharap informasi ini bisa membantu kita semua lebih waspada dan lebih peduli, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Musibah seperti kebakaran bukan hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang kemanusiaan. Maka dari itu, mari kita jadikan ini momen untuk lebih memperkuat solidaritas dan kepedulian kita terhadap sesama. Teman-teman, coba bayangkan sebentar, bagaimana kalau rumah kita yang selama ini jadi tempat berlindung, tempat kita merasa aman, tiba-tiba hangus terbakar? Bukan cuma kehilangan barang-barang, tapi mungkin juga kehilangan dokumen penting, kenangan yang gak bisa digantikan, atau yang paling buruk, kehilangan nyawa. Seram kan? Tapi, perlu diingat baik-baik. Kebakaran itu bukanlah sebuah azab atau hukuman dari Tuhan. Kebakaran adalah musibah yang bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kita nggak pernah tahu kapan hal ini bisa terjadi. Makanya kita perlu saling mendukung, saling menguatkan, dan membantu sesama yang sedang mengalami musibah seperti ini. Disinilah nilai kemanusiaan kita diuji. Lebih dari itu, kita juga harus lebih peduli soal pencegahan. Banyak kebakaran yang sebenarnya bisa dicegah kalau kita lebih waspada. Misalnya, lupa matikan kompor, kabel listrik yang rusak, atau barang-barang mudah terbakar yang diletakkan sembarangan. Makanya, hari ini saya ingin berbicara dari hati ke hati. Kita semua perlu tahu cara mencegah kebakaran, apa yang harus kita lakukan kalau kebakaran terjadi, dan apa yang perlu dilakukan setelah kebakaran. Ingat, mencegah itu jauh lebih mudah daripada menghadapi. Yuk kita bahas satu persatu. Cara mencegah kebakaran. Kita mulai dari langkah pencegahan. Teman-teman, mencegah kebakaran itu sebenarnya nggak sulit, tapi seringkali kita malas, menyepelekan, atau bahkan nggak tahu caranya. Jadi dengarkan baik-baik ya. 1. Perhatikan instalasi listrik di rumah. Ini hal yang sering banget diabaikan. Ada kabel yang udah kelihatan terkelupas, tapi tetap dipakai. Ada stop kotak yang terlalu penuh karena colokan yang bercabang-cabang. Hal-hal seperti ini bisa memicu korsleting listrik. Dan korsleting adalah salah satu penyebab kebakaran paling umum. Jadi, kalau ada kabel yang rusak, jangan ditunda-tunda, langsung ganti. Jangan juga pakai barang-barang elektronik yang kualitasnya nggak jelas. Ingat, investasi kecil untuk keamanan itu jauh lebih murah dibandingkan kerugian kalau sampai kebakaran terjadi. 2. Hati-hati di dapur. Dapur adalah salah satu tempat paling rawan kebakaran. Kalau kamu sedang masak, jangan pernah meninggalkan kompor menyala. Meskipun cuma sebentar. Minyak panas, api besar, atau bahkan kain lap yang tergeletak sembarangan bisa memicu kebakaran dalam hitungan detik. Dan jangan lupa, kalau kamu selesai masak, pastikan kompor benar-benar mati dan gas tertutup rapat. 3. Matikan semua perangkat elektronik yang nggak digunakan. Kadang kita suka lupa mencabut charger yang terus terpasang di stop kontak, atau membiarkan TV dan perangkat elektronik lainnya menyala meskipun nggak dipakai. Padahal, hal ini bisa memicu panas berlebih dan menyebabkan kebakaran. Biasakan untuk mencabut semua perangkat listrik setelah digunakan. 4. Simpan barang mudah terbakar di tempat aman. Kalau di rumah ada bensin, thinner, atau gas LPG, pastikan barang-barang ini disimpan di tempat yang jauh dari panas, api, atau sumber listrik. Jangan asal taruh di dapur atau di tempat yang terkena sinar matahari langsung. 5. Sediakan alat pemadam kebakaran. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, alat pemadam api itu cuma buat gedung besar, nggak perlu di rumah. Salah besar. APAR atau alat pemadam api ringan itu penting banget. Bahkan untuk rumah kecil sekalipun. Harganya juga nggak mahal, tapi manfaatnya bisa menyelamatkan nyawa. Jadi teman-teman, mulai sekarang, perhatikan hal-hal ini ya. Jangan tunggu sampai ada kejadian buruk baru kita sadar. Keselamatan itu tanggung jawab kita masing-masing. Apa yang dilakukan saat kebakaran? Oke, sekarang kita bahas apa yang harus dilakukan kalau kebakaran benar-benar terjadi. Saya tahu, situasi seperti ini pasti bikin panik. Tapi, dengarkan saya baik-baik.
Panik itu musuh utama kita saat kebakaran. Jadi, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah 1. Cobalah untuk tetap tenang. Saya tahu ini nggak mudah, tapi kalau kamu panik, kamu nggak akan bisa berpikir dengan jernih. Tarik napas dalam-dalam dan coba tenangkan diri. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus untuk mengambil langkah yang tepat. 2. Cek sumber api. Kalau api masih kecil dan kamu tahu asalnya, misalnya kompor atau lilin, coba matikan sumbernya. Tapi ingat, jangan memaksakan diri. Kalau situasinya sudah nggak aman, lebih baik segera pergi. 3. Gunakan alat pemadam api. Kalau punya apar di rumah, langsung ambil dan gunakan. Pastikan kamu tahu cara menggunakannya ya. Tapi kalau nggak ada, kamu bisa pakai kain basah untuk menutup api kecil. Tapi ingat, jangan pernah pakai air untuk memadamkan api yang berasal dari minyak atau listrik. 4. Segera evakuasi. Kalau api sudah mulai besar, jangan tunggu-tunggu lagi. Selamatkan diri dan keluarga. Pastikan semua orang keluar dari rumah dengan aman. Kalau ada asap tebal, merangkaklah supaya kamu bisa bernapas lebih baik. Karena asap biasanya mengumpul di atas. 5. Telepon pemadam kebakaran. Jangan lupa untuk segera menghubungi pemadam kebakaran di 112 atau nomor darurat lainnya. Jelaskan lokasi kamu dengan jelas supaya petugas bisa datang secepat mungkin. Yang paling penting, jangan pernah menyelamatkan barang-barang saat kebakaran. Ingat, nyawa jauh lebih berharga daripada barang apapun. Langkah setelah kebakaran. Setelah kebakaran dipadamkan, mungkin kamu merasa lega. Tapi ingat, masih ada hal-hal penting yang harus dilakukan. 1. Pastikan lokasi aman sebelum masuk. Jangan langsung masuk ke rumah atau gedung yang habis terbakar. Tunggu sampai petugas memastikan bahwa area sudah aman. Ada resiko bangunan roboh atau bara api yang belum sepenuhnya padam. 2. Laporkan kejadian ke pihak berwenang atau asuransi. Kalau rumah atau properti kamu diasuransikan, segera hubungi pihak asuransi untuk melaporkan kejadian. Dokumentasikan kerusakan dengan foto atau video sebagai bukti klaim. 3. Periksa kesehatan semua orang. Jangan remehkan efek asap atau luka kecil akibat kebakaran. Kalau ada anggota keluarga yang merasa sesak napas, pusing, atau terluka, segera periksakan ke dokter. 4. Evaluasi penyebab kebakaran. Cari tahu apa yang menjadi penyebab kebakaran. Dengan begitu, kamu bisa belajar dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan yang perlu kita ingat bersama, ketika ada tetangga, teman, atau orang lain yang terkena musibah kebakaran, jangan pernah menilai atau menghakimi mereka. Kebakaran adalah musibah, bukan hukuman atau azab. Justru ini saatnya kita tunjukkan kepedulian kita dengan membantu mereka semampu kita. Sebuah tindakan kecil, seperti memberikan bantuan logistik atau sekedar memberikan dukungan moral, itu sudah sangat berarti. Dan terakhir, mari kita jadikan musibah ini sebagai pengingat bahwa solidaritas itu penting. Kalau ada teman atau tetangga yang mengalami kebakaran, kita harus saling membantu. Jangan biarkan mereka merasa sendiri menghadapi situasi sulit. Ini adalah ujian kemanusiaan kita. Kebaikan kecil yang kita berikan bisa memberikan harapan besar bagi mereka. Teman-teman, kebakaran bukanlah akhir dari segalanya. Dan itu bukan hukuman untuk siapapun. Kita harus saling mendukung, saling menguatkan, dan saling peduli. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan ingat, mencegah selalu lebih baik daripada menghadapi. Yuk, bagikan informasi ini ke orang-orang terdekat kalian. Siapa tahu satu langkah kecil ini bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jaga diri kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.